Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Princess Jeff dan hari ini saya ingin memberikan beberapa pengantar terkait lokakarya kita, strategi dan teknik penyusunan peraturan khusus koperasi. Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara tentang Persus, dalam beberapa tahun terakhir ini, tata kelola koperasi di Indonesia mengalami penguatan yang signifikan seiring dengan diterbitkannya berbagai regulasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, ini adalah UU P2SK, Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023, dan peraturan lainnya. Namun, di sini jika kita perhatikan, masih banyak koperasi yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban administratif. Salah satunya adalah belum tersusunnya peraturan khusus atau persus secara lengkap. Padahal, dalam praktik pemeriksaan kesehatan koperasi, ketiadaan persus yang memadai dapat berdampak langsung terhadap penilaian kesehatan, kepatuhan, bahkan status kelembagaan koperasi itu sendiri. Jadi apa sih Persus ini? Jadi peraturan khusus atau Persus ini sebenarnya adalah dokumen internal koperasi yang sifatnya adalah melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Persus berfungsi untuk menjabarkan secara teknis dan operasional berbagai aktivitas koperasi yang tidak diatur secara rinci dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Jadi di sini Persus memiliki berbagai fungsi, dari penjabaran teknis kegiatan koperasi, pedoman operasional untuk pengurus dan pengelola, pemenuhan ketentuan regulasi terbaru, hingga untuk meningkatkan akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola koperasi. Jadi, kalau kita lihat dari beberapa regulasi yang ada, kemudian kita lihat dari case study dari teman-teman koperasi, ini ada beberapa contoh peraturan khusus yang sering dibutuhkan oleh koperasi. Antara lain adalah Persus tentang keanggotaan, Persus tentang pinjaman dan pengelolaan agunan, Persus tata kelola, Persus manajemen resiko dan likuiditas, Persus penilaian kinerja keuangan, hingga Persus penyelenggaraan rapat anggota perwakilan. Jadi ini mungkin yang terakhir itu akan berlaku untuk koperasi yang besar, jadi mungkin untuk rapat anggotanya tidak dapat dihadiri oleh semua anggota secara langsung. Jadi kami memahami bahwa menyusun dokumen seperti Persus bukanlah hal yang mudah. Banyak koperasi yang terkendala waktu, tenaga ahli, bahkan referensi hukum. Namun sekarang di dunia AI ini, kami ingin memperkenalkan metode penyusunan persus secara efisien menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi, jika Bapak Ibu menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT atau Google Gemini atau DeepSeek, dan dengan menggunakan teknik prompting yang tepat, nanti dalam lokakarya ini kita akan belajar mengenai teknik prompting tukang kopi iseng cari es. Ini Bapak Ibu dapat menyusun draft peraturan khusus di bawah 30 menit. Jadi setelah lokakarya ini, Bapak Ibu bisa membuat persus yang sudah siap untuk dibahas dengan pengurus lainnya. Jadi melalui proses kita berbicara dengan AI ini, AI akan dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyusun struktur persus, menyusun substansi pasal persus, menyesuaikan isi persusnya sesuai dengan konteks koperasi Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk menyediakan draft yang siap disesuaikan oleh Bapak Ibu pengurus. Tetapi memang di sini ada teknik khusus untuk bisa berbicara dengan AI agar Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut. Dan itulah yang nanti akan kita pelajari dalam lokakarya ini. Jadi dalam workshop ini, selain kita akan belajar tentang AI dan bagaimana cara melakukan prompting untuk mendapatkan persus yang baik dan benar, Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan bimbingan langsung untuk mengidentifikasi jenis persus yang wajib dimiliki koperasi. Ini kita akan melihat Permenkop 8 2023, Juknis terkait pemeriksaan kesehatan koperasi, UU P2SK, dan regulasi lainnya yang akan relevan. Kemudian dua, kita akan menyusun draft persus berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam lokakarya ini, kalau Bapak Ibu belum punya persus tentang keanggotaan, bisa dibuat persus keanggotaannya dalam
lokakarya ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah buat dan ingin direview, juga akan ada sesi review di mana kita akan membahas beberapa persus yang telah Bapak Ibu buat untuk kita berikan feedback. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan koperasi Bapak Ibu mendapatkan nilai pemeriksaan kesehatan yang kurang sehat hanya karena belum memiliki dokumen persus yang lengkap. Jadi jika Bapak Ibu berminat untuk bergabung dalam Lokakarya Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Khusus Koperasi, ini kami akan menyelenggarakan Lokakarya pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2025 secara tatap muka langsung di Hotel Merlin Park, Jakarta. Dan untuk secara Zoom, ini nanti juga akan kami adakan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2025. Bapak Ibu bisa melihat linknya di deskripsi dan juga di sisi ini dari video. Jadi dalam Lokakarya ini selain kita akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk membuat dokumen persus secara langsung, kita juga akan menghadirkan fasilitator ahli di bidang koperasi, ekonomi, dan juga digital untuk memfasilitasi Lokakarya ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan substansi yang perlu dibuat di persus dan juga mengetahui cara membuatnya secara efisien dengan AI. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari sekarang kita mulai dengan topik pertama dari Lokakarya Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Khusus Koperasi. Silahkan Pak Agung, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita mulai sesi kita yang pertama, yaitu pentingnya peraturan khusus bagi koperasi untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas usaha koperasi. Kalau Bapak cermati, kita kira-kira pada sesi pertama ini akan berbicara berkaitan dengan 5 hal, yaitu yang pertama fungsi dan peran peraturan khusus atau persus koperasi. Yang kedua adalah komponen persus yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah persus yang strategik dan penting untuk koperasi yang di sektor real. Kayak tadi misalnya teman-teman yang di Bekasi, yang di Polres Jember, ini kan koperasinya bergerak di sektor real meskipun juga punya usaha simpan pinjam. Kemudian yang keempat adalah persus yang strategik dan penting untuk usaha simpan pinjam. Tadi ada beberapa koperasi yang memang fokus di kegiatan simpan pinjam. Kemudian yang kelima adalah seperti apakah tahapan untuk menyusun persus. Baik, kita mulai dari yang pertama. Saya ingin mengutip, kalau Bapak Ibu nanti lihat bukunya Buya Hamka maupun bukunya Pak Soekarno, ini adalah beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau pernah dipenjara oleh Bung Karno, kemudian juga tapi Bung Karno adalah berpesan bahwa meminta kalau beliau meninggal yang mensolatkan adalah Buya Hamka ini. Nah, Buya Hamka ini menulis kira-kira begini Bapak, ini fenomena yang dia lihat di Indonesia, lain yang dimaksud, lain yang ditulis. Lain yang ditulis, lain yang dikerjakan. Lain yang dikerjakan, lain yang dilapor. Nah, artinya konsistensi baik di pemerintahan Indonesia maupun di masyarakat Indonesia itu seringkali tidak nyambung. Karena beliau adalah lain yang dimaksud, lain yang ditulis. Lain yang ditulis, lain yang dikerjakan. Lain yang dikerjakan, lain yang dilaporkan. Nah, kita menyusun persus ini dalam rangka untuk menghindari fenomena yang disampaikan oleh Profesor Buya Hamka ini. Dalam rangka Bapak Ibu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan koperasi sesuai dengan harapan anggota. Dan sekaligus bisa menjadi landasan untuk tumbuh kembangnya usaha koperasi secara kredibel, sehat, efisien, dan mampu menyejahterakan anggota secara berkelanjutan. Sehingga dalam rangka penyusunan persus dan implementasinya supaya tidak terjadi fenomena yang disinyalir oleh Profesor Kiai Buya Hamka ini, maka kepemimpinan dari pengurus menjadi sangat penting. Baik dari tahap penyusunannya
maupun tahap implementasi, maupun tahap kaji ulangnya. Nah itu. Jadi paling tidak kalau Bapak Ibu lihat ada tiga tahapan kritikal adalah waktu penyusunannya, waktu penerapannya, dan waktu kaji ulangnya. Nah, ketiga hal ini yang kita coba kayak apakah perlu kita bahas pada hari ini. Bapak dan Ibu, di koperasi ada tata urutan peraturan koperasi. Urutan koperasi, tata urutan peraturan di koperasi yang paling tinggi adalah dalam bentuk anggaran dasar. Anggaran dasar ini adalah menunjukkan eksistensi badan hukum koperasi. Karena pendirian itu akan dilampiri, akte pendirian itu selalu akan dilampiri dengan anggaran dasar. Dan anggaran dasar ini termasuk harus diumumkan dalam berita negara. Kenapa tujuannya ini diumumkan di dalam berita negara, Bapak Ibu? Karena harapannya adalah ini harus diketahui oleh masyarakat umum. Ini adalah eksistensi badan hukum koperasi, ini aturan yang mengikat baik para pihak yang berhubungan dengan koperasi. Baik itu anggota, baik itu pengurus, baik itu pengawas, baik itu pengelola, maupun pihak-pihak yang terlibat yang bermitra dengan koperasi. Nah, ini acuan umumnya apa? Acuan dasarnya apa? Anggaran dasar koperasi. Nah, siapa yang menentukan? Ini adalah kalau mau menyusun, mau mengubah, mau menyesuaikan adalah kewenangan dari rapat anggota. Nah, di dalam penilaian kesehatan paling tidak dinyatakan bahwa anggaran dasar ini minimal harus mengatur 17 hal. Nah, 17 hal itu apa Bapak Ibu? Nah, ini perlu Bapak review. Anggaran dasar Bapak Ibu, apakah ada mengatur 17 hal ini? Kalau tidak, perlu ditambahkan di dalam anggaran rumah tangga atau di dalam peraturan khusus. Supaya jadi pelengkap. Supaya kalau Bapak Ibu dinilai kesehatannya bisa menunjukkan saya memenuhi loh 17 item ini. Idealnya sih dilakukan perubahan anggaran dasar nanti, tapi tidak harus tergesa-gesa Bapak Ibu. Sebaiknya kalau Bapak Ibu nanti melakukan perubahan anggaran dasar, menunggu saja perubahan undang-undang perkoperasian yang diperkirakan mungkin di sekitar bulan Juli atau Agustus sudah bisa disahkan oleh pemerintah bersama-sama DPR, bisa disepakati. Nah, substansi anggaran dasar yang harus ada Bapak Ibu adalah daftar nama pendiri, pasti ada ini di dalam akte pendirian Bapak Ibu. Di dalam anggaran dasar Bapak Ibu yang pertama, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi. Nanti ini Bapak Ibu, nah sekarang paling enggak Bapak Ibu lahir jenis koperasi yang baru, yang keenam, koperasi yang ada selama ini yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian ada 5, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Nah, dengan Inpres 9 tahun 2025, kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan, maka petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, maka secara tidak langsung ini sudah lahir namanya jenis koperasi yang keenam, yaitu koperasi Desa Merah Putih. Kemudian maksud dan tujuan ini harus jelas ditunjukkan. Kemudian jangka waktu berdirinya, ada yang menuliskan, ada yang menyatakan waktunya tidak terbatas. Untuk fleksibilitas tuliskan aja tidak terbatas. Itu yang paling gampang. Kemudian keanggotaan, jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awalnya berapa, permodalannya artinya Bapak Ibu, modalnya koperasi kalau mengacu pada Undang-Undang 25 adalah bisa dari modal sendiri, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan. Bisa juga dalam bentuk modal pinjaman. Modal pinjaman itu sebenarnya bukan modal, bukan ekuitas, tapi memang di Undang-Undang 2592 menggunakan terminologi modal semuanya Bapak Ibu. Nah,
Itu berarti kewajiban kategorinya kalau di dalam neraca atau laporan posisi keuangan adalah di sisi pasifa, yaitu sebagai kewajiban, dikenal di dalam Undang-Undang 25 sebagai modal pinjaman. Bisa pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk simpanan berjangka bagi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Ya, bagi yang tidak, berarti ini bisa dalam bentuk namanya mungkin simpanan khusus dan sejenisnya. Nah, kemudian ada jenis kategori yang ketiga, nah pengaturannya nanti kita bisa diskusikan adalah ini sering membuat bingung, di antaranya adalah apa Bapak Ibu? Modal penyertaan. Ya, yang berkaitan dengan modal penyertaan. Ya. Nah, ini pengaturan di dalam permodalan itu yang harus diatur. Kemudian yang ke-9 adalah rapat anggota, ke-10 pengurus, ke-11 adalah pengawas, ke-12 adalah pengelolaan dan pengendalian, umumnya berkaitan dengan pengelola itu, berkaitan dengan struktur pengelola di koperasi Bapak Ibu. Kemudian bidang usaha atau kegiatan usahanya, bidang usahanya apa saja, KBLI-nya. Kemudian pengaturan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum. Yang ke-16 sanksi, yang ke-17 adalah pengaturan bahwa aturan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan khusus. Paling enggak ada klausul seperti itu. Nah biasanya kalau di koperasi-koperasi yang berdiri lama, nomor 16, 17-nya tidak ada. Itu Bapak Ibu. Ya. Tapi di beberapa koperasi yang baru berdiri, yang lebih belakangan aktenya, umumnya sudah ada ini aturan-aturan ini. Itu Bapak Ibu. Tapi tergantung lagi template yang manakah yang dipakai. Kalau notarisnya menggunakan template yang lengkap, biasanya 17 item ini ada. Tapi karena Kementerian Koperasi juga mengeluarkan template untuk para template anggaran dasar koperasi yang lebih sederhana. Itu Bapak Ibu. Saya kembali lagi Bapak Ibu, jadi anggaran dasar itu 17 hal yang perlu Bapak Ibu cek di anggaran dasar Bapak Ibu sudah ada atau tidak. Nah yang kedua adalah anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ini adalah aturan tertulis koperasi mengenai pelaksanaan dan sekaligus pelengkap dari anggaran dasar. Umumnya bersifat umum, ya bersifat umum, mengikat internal koperasi, dan kewenangannya ini kewenangan rapat anggota untuk menetapkan anggaran rumah tangga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau anggaran dasar itu mengikat pihak luar, kalau ini mengikat pihak internal, yaitu siapa? Mengikat pengurus, pengawas, pengelola, anggota. Itu anggaran rumah tangga Bapak Ibu. Tapi tidak mengikat pihak-pihak lain gitu Bapak Ibu. Tapi ini sering dijadikan dasar untuk menuliskan seperti apakah aturan-aturan di dalam perkoperasian. Kalau Bapak Ibu adalah koperasinya agak lama berdirinya, biasanya anggaran rumah tangganya relatif lebih tebal daripada anggaran dasar. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu yang berdirinya menggunakan Undang-Undang 1267, menggunakan Undang-Undang 2592, tapi di tahap-tahap awal dulu pendiriannya. Nah cenderung ini anggaran rumah tangganya biasanya lebih lengkap, lebih tebal daripada anggaran dasar. Karena dia apa yang ada di anggaran dasar umumnya seringkali diatur lagi di anggaran rumah tangga, kemudian dilengkapi itu. Nah, tetapi di bagian-bagian kalau beberapa kemudian perkembangannya anggaran rumah tangga ini ternyata apa? Oh, ada cara pandang kemudian yang sudah diatur dalam anggaran dasar nggak perlu diatur dalam anggaran rumah tangga. Kalau dia tidak perlu diatur dalam anggaran rumah tangga, maka kemudian anggaran rumah tangga hanya mengatur hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar. Sehingga seringkali anggaran rumah tangga ini menjadi lebih tipis daripada anggaran dasarnya. Nah ini sejarah perkembangannya koperasi. Nah coba nanti Bapak Ibu cek anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di koperasi Bapak Ibu, itu adalah apakah anggaran rumah tangganya lebih lengkap, lebih tebal daripada anggaran dasarnya, ataukah lebih tipis. Kalau lebih tipis, lebih sedikit yang diatur berarti Bapak Ibu menggunakan mazhab yang kedua.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan anggaran rumah tangganya lebih lengkap, jauh lebih lengkap daripada anggaran dasarnya, berarti Bapak Ibu adalah menggunakan mazhab yang pertama. Nah, karena kemudian perkembangannya banyak adalah menggunakan mazhab yang kedua, akibatnya apa Bapak Ibu? Nah, anggaran rumah tangga ini tidak mengcover semuanya. Sebenarnya kalau anggaran rumah tangganya sudah mengcover semuanya, nggak perlu ada peraturan khusus. Gitu Bapak Ibu. Karena semuanya sudah cukup diatur dalam anggaran rumah tangganya. Tapi anggaran rumah tangganya kan jadi tebal sekali Bapak Ibu. Nah sehingga sudah anggaran rumah tangganya yang mengatur hal-hal yang sifatnya umum, sedangkan hal-hal yang sifatnya khusus diatur dalam peraturan koperasi. Nah, peraturan koperasi inilah yang sering disebut sebagai peraturan khusus koperasi. Ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan keuangan atau pengelolaan sumber daya secara spesifik sehingga disebutnya peraturan khusus. Nah, ini lebih fleksibel mana pada saat dibutuhkan yuk kita bikin. Tetapi saya menyarankan mengajak Bapak Ibu peserta Lokakarya ini, mari kita susun persus kita, persus koperasi secara lengkap, sehingga Bapak Ibu, koperasi Bapak Ibu sudah punya acuan untuk menerapkan tata kelola yang baik ke depannya. Karena perbaikan tata kelola itu dimulai dari Bapak Ibu punya peraturan khusus. Nah, persus ini siapa yang punya kewenangannya? Ini perlu persetujuan rapat anggota. Nah, cara meminta persetujuannya beraneka ragam Bapak Ibu. Bisa saja waktu rapat anggota eh, tahunan, rapat RAT, Bapak Ibu adalah meminta bahwa ini ada persus, draftnya mungkin sudah diedarkan, kemudian dimintakan persetujuan dari rapat anggota. Tapi bisa juga karena rapat anggota biasanya juga tidak itu, paling nggak pengurus menyampaikan ini loh ada kita mau nyusun namanya persus seperti ini, substansi utamanya apa, jadi mohon persetujuan. Atau pilihan yang lain lagi adalah bahwa Bapak Ibu meminta persetujuan rapat anggota agar pengurus diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan khusus mengenai apa? Mengenai usaha simpan pinjam, mengenai usaha retail, mengenai apa? Usaha angkutan kalau Bapak Ibu punya gitu ya. Nah, ini perlu diatur dalam persusnya supaya Bapak Ibu punya, nanti persus inilah menjadi dasar Bapak Ibu melahirkan dalam bentuk peraturan pengurus. Ya. Kalau peraturan pengurus ini adalah aturan pelaksanaan dari aturan rumah tangga dan persus. Anggaran dasar diturun menjadi dasar kita untuk menyusun anggaran rumah tangga dan menyusun persus. Anggaran rumah tangga dan persus ini bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk menyusun peraturan pengurus. Ya, peraturan pengurus ini adalah aturan pelaksanaan dari anggaran rumah tangga dan persus untuk mengelola koperasi. Nah, terutama mengikat siapa? Ini hanya mengikat pengurus, pengelola, dan jajarannya. Tapi anggota belum tentu terikat, Bapak Ibu. Contohnya apa ini? Ini peraturan pengurus ini berkaitan dengan pelayanan dan tata kelola koperasi. Misalnya Bapak Ibu bikin SOP. SOP pinjaman. Nah, ini mengikat di tempat Bapak Ibu, tapi tidak mengikat pada anggota. Kalau mau mengikat pada anggota, judulnya harus menjadi peraturan koperasi. Maka perlu persetujuan rapat anggota. Kalau yang peraturan pengurus, ini kewenangannya siapa? Ini kewenangannya pengurus. Nggak perlu minta persetujuan rapat anggota. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu, adalah ada yang disebut sebagai keputusan pengurus. Nah, keputusan pengurus ini merupakan pelaksanaan dari anggaran rumah tangga, dari persus, dan dari peraturan pengurus, umumnya berkaitan dengan penunjukan atau penetapan personil. Oh, pengangkatan sebagai manajer simpan pinjam, misalnya, unit simpan pinjam.
atau pengangkatan dia sebagai manajer keuangan. Nah, itu bentuknya keputusan pengurus. Atau penetapan komite, misalnya komite audit, atau penetapan satuan tugas siapa-siapa saja. Ini keputusan pengurus, ini benar-benar adalah kewenangan dari pengurus. Jadi paling tidak Bapak Ibu ada 5 tata urutan peraturan perkoperasian yang akan menjadi fokus kita adalah yang nomor 3. Gitu Bapak Ibu. Ini bentuknya peraturan khusus. Peraturan khusus ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan peraturan pengurus untuk misalnya SOP dan seterusnya. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu nanti tadi misalnya ada yang bertanya nanti di ruang chat nanti kita misalnya SDM di mana posisinya. SDM itu ya itu tetap Bapak Ibu adalah kalau peraturan kepegawaiannya itu ada di peraturan koperasi. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu nyusun SOP-nya, SOP pembayaran gaji, SOP insentif, SOP apa dan lain sebagainya, itu cukup dalam bentuk peraturan pengurus. Ya, di mana biasanya di bundelnya bisa di dalam untuk bundel peningkatan kinerja. Besok kita akan bahas itu di sesi ke-6. Itu Bapak Ibu. Saya kembali ke Persus berarti Bapak Ibu. Ini paling tidak Bapak Ibu tahu posisinya Persus di mana. Nah, Persus itu saya harus mendefinisikan Persus adalah ketentuan internal yang disusun oleh koperasi untuk mengatur aspek-aspek operasional dan manajerial yang tidak tercakup secara rinci dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau Bapak Ibu ingin mengatur dan itu termasuk mengikat bagi jajaran pengurus, jajaran pengawas, jajaran pengelola, termasuk jajaran anggota, itu perlu diatur dalam bentuk peraturan khusus koperasi. Nah, karakteristik dari Persus adalah Pak bersifat internal. Artinya ini berlaku bagi anggota koperasi dan pihak yang terlibat dalam operasional koperasi. Tapi ini tidak terlibat loh, tidak mengikat bagi pihak-pihak lain. Pihak lain itu terikatnya melalui apa? Kalau sampai ada perkara dan lain sebagainya, kalau dengan pihak lain adalah harus dilihatnya di anggaran dasarnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu cermati lagi, apalagi karakteristik dari Persus, ini pelengkap dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena namanya pelengkap, maka ini harus aturannya harus lebih rinci. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal-hal yang sudah diatur, ya nggak perlu. Tapi sebagai tumpuan, boleh apa yang sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jadi tumpuan, tapi kemudian didetailkan, dirincikan. Nah, itu kalau sifatnya sama, apa yang ada di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga kemudian dibikin dalam bentuk Persus, kok rasanya tidak perlu Bapak Ibu. Itu buang-buang energi. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel dan dinamis. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan koperasi tanpa harus mengubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Jadi Bapak Ibu ini bisa plug in, artinya apa? Oh kita punya kebutuhan apa? Oh kita sedang koperasinya menambah bidang usaha, menambah unit usaha. Nah aturan mengenai unit usaha yang baru cukup diaturnya di dalam Persus saja Bapak Ibu. Sepanjang itu kegiatan usaha sudah tertulis di dalam anggaran dasar. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana tata kelolanya? Ini Bapak Ibu bisa diatur melalui Persus. Kemudian sifatnya adalah teknis dan operasional. Jadi Bapak Ibu kalau nyusun Persus berarti adalah umumnya ini berkaitan dengan hal-hal teknis, operasional. Jadi biasanya adalah berkaitan dengan aspek apa? Aspek manajemen keuangan, aspek pengelolaan aset, aspek tata kelola usaha, aspek pengambilan keputusan, bahkan boleh dilampiri dengan instruksi kerjanya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Boleh dilengkapi dengan SOP dan instruksi kerja. Nah, kalau Bapak Ibu bikin persusnya cukup
cukup detail, mungkin tidak perlu menyusun SOP dan instruksi kerja. Tapi kalau Bapak Ibu nyusun persusnya adalah agak global, mendetailkannya atau itu bisa dalam bentuk instruksi kerja, bisa dalam bentuk SOP yang ditetapkan melalui peraturan pengurus supaya mengikat. Itu Bapak Ibu. Jadi kita ingin apa yang ada di koperasi punya dasar hukumnya, meskipun itu produknya internal yang diterbitkan oleh pengurus koperasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat apa sih pentingnya penyusunan persus? Penyusunan persus ini yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ini adalah bagian dari proses modernisasi tata kelola koperasi dalam rangka meningkatkan pelindungan kepada anggota dan pelayanan prima kepada anggota dan pemangku kepentingan. Jadi koperasi yang modern pasti tata kelolanya adalah apa? Didasarkan pada aturan tertulis. Aturan tertulisnya itulah persus. Yang kedua, memberi arah dan panduan bagi jajaran pelaksana untuk melaksanakan kegiatan usaha secara percaya diri dengan penuh kepastian, serta standarisasi kualitas layanan untuk dapat melaksanakan pelayanan prima kepada anggota. Kalau persusnya adalah menyatakan ini adalah kewenangannya pengelola, maka pengelola nggak perlu namanya ragu dalam mengambil keputusan. Wah ini sudah kewenangannya dia loh. Nggak perlu namanya harus lapor pada pengurus, lapor pada pengawas. Sepanjang ini sudah didelegasikan kewenangan itu kepada pengurus. Itu Bapak Ibu. Hal yang sama untuk kepada pengelola, maaf tadi. Hal yang sama juga sama Bapak Ibu. Untuk siapa saja kalau dia sudah diatur sehingga dia bisa melaksanakan secara confident. Karena dilindungi dengan aturan. Hak dan kewajibannya jelas. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, memastikan tata kelola koperasi yang efektif, transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ini perlu tata kelola yang efektif, kemudian akuntabel, transparan, karena ini bentuknya persus, dimintakan persetujuan dalam rapat anggota, berarti ini diketahui oleh seluruh anggota. Gitu Bapak Ibu. Sehingga anggota terikat dengan aturan-aturan yang diatur di dalam peraturan khusus koperasi. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa semua aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan serta standar etika yang tinggi. Pasti kalau Bapak Ibu menyusun persus, pasti adalah acuannya itu adalah dalam rangka melindungi, dalam rangka mengembangkan, dalam rangka melayani anggota yang terbaik, sehingga pasti didasarkan pada moral dan standar etika yang tinggi. Sehingga inilah bisa jadi acuan kerja bagi seluruh jajaran koperasi. Yang kelima adalah meningkatkan kinerja dan kepercayaan anggota serta pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam, Bapak Ibu, menghindari potensi konflik, mengendalikan risiko, dan memastikan keberlanjutan usaha. Dengan adanya persus, Bapak Ibu tidak muncul kejumbuhan atau tumpang tindih kewenangan. Ini kewenangannya siapa ya? Kewenangannya pengelola, kewenangannya pengurus, atau kewenangannya pengawas. Sudah jelas, tegas diatur, oh ini kewenangannya pengelola. Maka jelas itu Bapak Ibu. Jadi sehingga tidak ada konflik, tidak ada salah-salahan. Jadi kalau ada, oh ini siapa yang harus bertanggung jawab kalau ada masalah? Gampang gitu Bapak Ibu ditelusurnya. Nah, dengan mengacu kepada peraturan khusus yang telah Bapak Ibu susun. Yang ketujuh adalah menjadi dasar untuk melaksanakan manajemen mutu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melaksanakan, Bapak Ibu mau menerapkan manajemen mutu, mau menerapkan tata kelola yang baik, mau menerapkan prinsip manajemen risiko, mau menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan mengembangkan usaha simpan pinjam, ini perlu Bapak Ibu dilandasi dengan peraturan khusus. Itu Bapak Ibu.
Yang kedelapan adalah menjadi dasar untuk melakukan pelatihan dan pengembangan SDM koperasi. Bapak Ibu, koperasi yang sudah memiliki persus yang lengkap, maka kalau ada karyawan yang baru, nah masa inkubasinya, masa penyesuaiannya, masa orientasinya bisa dilakukan baca itu persus karena sudah dalam satu folder. Jadi orang dengan membaca persus dia bisa memahami dari A sampai Z-nya peraturan-peraturan khusus koperasi. Apa hal-hal yang harus dilakukan. Bagaimana 5W dan 1H-nya koperasi bisa dipahami oleh karyawan maupun karyawan yang baru. Nah, inilah bagian dari bahwa persus juga bisa menjadi dasar untuk melakukan pelatihan pengembangan SDM koperasi yang berkesinambungan di koperasi Bapak Ibu secara mandiri. Bisa secara mandiri, bisa secara terstruktur yang direncanakan oleh pengurus, misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan apa pendidikan anggota seperti apa. Tapi bisa juga, oh ini loh ada persus, di share saja karena sekarang zamannya zaman media sosial. Jadi mudah-mudahan mudahlah Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah tahu karakteristiknya, tahu pentingnya alasan perlunya persus. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu tahu fungsi persus itu apa? Untuk apa Bapak Ibu? Tuh, persus itu fungsinya adalah sebagai pedoman operasional bagi koperasi. Jadi di sini ada standar, ada prosedur teknis, ada panduan rinci dalam pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan tata kelola lainnya, sehingga diketahui secara baik oleh pengurus, oleh pengawas, oleh pengelola, dan anggota. Sehingga anggota ini juga bisa melakukan pengawasan secara baik terhadap aktivitas pengurus. Jadi dianggap pengurus itu melanggar atau tidak aktivitas, ya keputusannya itu melampaui kewenangan atau tidak, dilihatlah dari persusnya. Kemudian menjabarkan dan melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Persus itu menjelaskan lebih detail aspek-aspek yang belum diatur secara spesifik di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti mekanisme pembentukan, mekanisme pengelolaannya, mekanisme pengawasan unit usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi Bapak Ibu, contohnya tadi Koperasi Polres Jember misalnya punya simpan pinjam, punya retail, punya usaha perumahan. Nah, masing-masing usaha bisa dibikinkan peraturan khususnya sehingga siapapun yang menjalankan, oh bagaimana ya untuk perumahan, untuk mengelola unit usaha perumahan dari pengadaan tanah, dari kemudian mekanisme pengadaan tanahnya bagaimana, mekanisme menunjuk kontraktornya bagaimana, mekanisme memasarkannya bagaimana, mekanisme berkontraknya seperti apa. Nah, hal-hal ini sehingga apa, para pelaksana nggak perlu dikit-dikit bertanya pada pengurus karena dia sudah tahu hal-hal yang harus dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah meningkatkan kepastian hukum dalam koperasi. Sehingga kepastian keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan persus, itu akan memiliki dasar yang kuat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, oh saya ngambil keputusan ini dasarnya adalah persus nomor sekian. Yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi karena persus ini satu dimintakan persetujuan anggota berarti diketahui oleh semua anggota koperasi, asumsinya seperti itu, sehingga ini bisa didapatkan adalah bagaimanakah hal-hal yang berkaitan dengan mengatur mekanisme pelaporan, pencatatan, pengelolaan sumber daya koperasi agar lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kelima adalah mempermudah penyelesaian terhadap perubahan regulasi
dan kondisi ekonomi. Nah, harapannya pengaturan-pengaturan dalam Persus ini lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan regulasi, perubahan perkembangan teknologi, perubahan atau perkembangan dinamika pasar. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau ini disesuaikan melalui Persus karena mengaturnya lebih mudah. Itu Bapak Ibu. Dibandingkan dengan Bapak Ibu harus mengubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Itu harus menunggu rapat anggota. Tapi kalau Bapak Ibu adalah sudah di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, kemudian bisa saja adalah mengatur bagaimanakah persetujuan Persus itu. Yang penting adalah bahwa nanti bahwa Persus itu didelegasikan kepada pengurus. Misalnya boleh saja, tapi harus Persus A, B, C, D ini didelegasikan kepada pengurus untuk menyusun dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Misalnya begitu Bapak Ibu. Nah ini meskipun memerlukan persetujuan rapat anggota, tapi tetap yang menetapkan, yang mengesahkan, yang menandatangani tetap adalah pengurus koperasi. Ini Bapak Ibu jadi fungsi dari Persus paling enggak 5 hal ini yang setelah Bapak Ibu kenal. Nah selanjutnya apa sih perannya Persus gitu? Perannya apa di dalam koperasi Persus ini? Yang pertama, Persus itu adalah instrumen pengelolaan koperasi yang efektif, yaitu bagaimanakah pengelolaan aspek keuangan, sumber daya manusia, aset yang terstruktur dan sistematis. Karena semuanya diatur dalam Persus. Kalau tidak Bapak Ibu bikin Persus, ini kan sesuka-sukanya pengurus. Nanti mana yang diingat, mana yang disukai oleh pengurus, itulah yang dijalankan. Yang tidak disukai, mungkin dihindari. Nah dengan ini Bapak Ibu akan punya beberapa itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah memastikan tata kelola yang baik. Ya, ini menciptakan sistem tata kelola koperasi yang baik, transparan dan akuntabel. Itu Bapak Ibu. Kalau adanya Persus. Persus ini akan menjadikan fondasi bagi Bapak Ibu adalah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, membangun tata kelola koperasi yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah melindungi hak dan kewajiban anggota, yaitu mengurangi potensi konflik antara anggota dengan pengurus dan pengawas. Ya, ini pengurus dan atau pengawas. Ya, jadi karena apa? Ada rujukannya. Jadi tidak salah-salahan karena rujukannya jelas. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha koperasi. Karena di dalam Persus termasuk mengatur bagaimanakah mekanisme mitigasi risiko. Gitu Bapak Ibu. Ini aturannya, tapi kalau aturan ini nggak bisa dijalankan, bagaimana ya tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, tindakan-tindakan yang diperlukan inilah bagian dari mitigasi risiko usaha koperasi. Nah, sehingga koperasi diharapkan dapat bertahan dalam situasi krisis atau dalam menghadapi beraneka ragam gejolak di internal maupun perubahan di eksternal koperasi. Yang kelima adalah mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena Persus ini mengatur hak dan kewajiban, mengatur kewenangan, mengatur tugas, mengatur fungsi, sehingga Persus ini dapat membatasi kewenangan pengurus atau pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan koperasi. Kita memberikan kewenangan penuh kepada pada pengurus untuk mewakili anggota dalam rangka mengelola, mengurusi usahanya koperasi. Kita memberikan kewenangan kepada pengawas untuk mengawasi kinerjanya usaha koperasi secara baik. Itu Bapak Ibu. Sehingga diharapkan kewenangan yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Nah ini diaturnya di mana? Dibentenginya di mana? Dibentenginya adalah di dalam Persus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu cermati, ini ada Bapak Ibu sudah tahu
Artinya tahu fungsinya, tahu perannya, tahu pentingnya, tahu karakteristiknya. Saya ingin menjelaskan bagian yang penting lagi adalah prinsip-prinsip penyusunan persus yang baik. Nah, kita mulai ini workshop kita berarti dimulai dari sini Bapak Ibu. Ini penyusunan bagaimanakah prinsip menyusun persus yang baik. Untuk prinsipnya adalah apa? Bapak Ibu kalau nyusun persus, persus itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya untuk menunjukkan bahwa koperasi Bapak Ibu patuh loh terhadap aturan, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kalau saat ini misalnya harus mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 1992. Kalau yang menyelenggarakan simpan pinjam di samping Undang-Undang 2592 juga boleh mengacu pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Bisa juga mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena itu memberikan beberapa relaksasi. Contohnya, relaksasi yang diberikan di dalam Cipta Kerja itu jumlah anggota koperasi minimal untuk pendirian koperasi kalau pada Undang-Undang 2592 kan jumlahnya 20 orang. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dirubah menjadi cukup 9 orang. Jadi pengaturan untuk mendirikan koperasi cukup 9 orang. Bahwa koperasi itu minimal harus dimiliki oleh 9 orang anggota. Nah, ini gambaran-gambaran itu ini harus kita tunjukkan. Kemudian kalau Bapak Ibu menyelenggarakan simpan pinjam harus patuh pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995. Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018. Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2020 tentang pemeriksaan kesehatan koperasi misalnya. Terus ada lagi misalnya Permen nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ngatur untuk akuntansinya, Bapak Ibu bisa mengacu kepada Permen Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 2 tahun 2024. Pokoknya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa dijadikan rujukan untuk menunjukkan bahwa koperasi Bapak Ibu itu selaras loh dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di samping peraturan-peraturan yang terkait dengan yang lain, apalagi yang dijadikan dasar biasanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi Bapak Ibu itu boleh dimasukkan. Sebagai bahwa Bapak Ibu bikin persus tidak datang dari langit, tapi ada cantolannya loh. Ada dasarnya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Bapak Ibu. Sehingga di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga harus ada proses pendelegasiannya. Pendelegasian itu artinya apa? Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam misalnya di dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Kalau di dalam anggaran rumah tangganya mungkin bisa diatur pendelegasiannya ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan khusus koperasi. Sehingga atau peraturan pengurus koperasi atau peraturan pengawas koperasi. Nah, hal-hal ini harus ada proses pendelegasiannya. Itu Bapak Ibu tuliskan di nomor bagian dari prinsip membuat persus yang baik. Jadi boleh nggak bikin persus saya mimpi kemudian bikin ya itu kita hindari. Harus ada dasar hukumnya, baik dasar hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Maupun aturan-aturan internalnya koperasi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsip di dalam menyusun persus yang baik. Bapak Ibu adalah harus melihat sisi kemanfaatan, standarisasi, dan proses dan mutu layanan.
Bapak Ibu, ini adalah apa? Bahwa kita nyusun persus harus melihat ini ada manfaatnya secara signifikan enggak ya? Kalau enggak ada manfaatnya, manfaatnya kecil, enggak perlu disusun dalam bentuk persus. Persus ini harus punya dampak yang besar terhadap kualitas layanan. Punya dampak yang besar terhadap efisiensi koperasi. Nah, sehingga jadi kalau nggak punya dampak, untuk apa kita atur ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dampaknya harus besar. Nah, kalau kita lihat berarti persus itu disusun untuk hal-hal yang signifikan kemanfaatannya. Dan bagian dari manajemen mutu layanan prima kepada anggota melalui penetapan standarisasi proses untuk menjamin kualitas layanan koperasi secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bikin persus ini dalam rangka menerapkan manajemen mutu. Ya, dalam rangka kita untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya koperasi. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensinya koperasi. Itulah dampak-dampak yang kita inginkan dari Bapak Ibu menyusun persus. Prinsip yang ketiga dan transparansi. Proses penyusunan persus sebaiknya melibatkan partisipasi anggota dan informasi itu disampaikan secara jelas serta disetujui dalam forum rapat anggota. Sekarang Bapak Ibu, ini bisa kalau Bapak pengurus punya keinginan bikin persus, persusnya bisa disampaikan, bisa dibahas, tidak harus oleh seluruh anggota tapi ada perwakilan-perwakilan anggota. Misalnya begitu. Tapi kalau nanti waktu nyusun, setelah selesai Bapak Ibu bisa share, bisa dipampang, bisa ditaruh di web, bisa ditaruh di webnya koperasi atau di grup-grup WA-nya koperasi, WA anggotanya koperasi juga boleh untuk memancing, memicu dan memacu adanya diskusi, keterlibatan. Itu Bapak Ibu. Dan nanti pada akhirnya disetujui dalam forum rapat anggota. Berarti apa? Aspek keterbukaan, aspek akuntabilitas terjaga. Itu Bapak Ibu. Persus yang baik itu yang kita lihat. Yang keempat adalah yang ketiga tadi kan itu sama aja dengan kita ingin menerapkan good cooperative governance ya. Jadi itu tata kelola koperasi yang baik Bapak Ibu. Salah satu kunci dari tata kelola yang baik adalah transparansi. Yang kelima adalah keadilan dan kesetaraan. Ini persus yang Bapak Ibu bikin itu nggak boleh untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini harus mengakomodasi kepentingan seluruh anggota tanpa diskriminasi. Sehingga anggota, semua yang menjadi anggota koperasi mendapatkan layanan yang prima. Sehingga jadi persus kalau ini adalah untuk kepentingan yang lain, mendiskriminasi yang anggota yang lain atau kelompok-kelompok anggota yang lain menjadi tidak terlayani, itu. Nah, ini persus yang tidak baik. Persus yang baik pasti adalah menjaga keadilan dan kesetaraan. Baik antar anggota, antar pengurus, antar pengawas maupun sinergi di antara anggota, pengurus, pengelola dan pengawas. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian dengan nilai dan prinsip koperasi. Bahwa persus harus Bapak Ibu ini harus menjadi pengawal, menjadi garda yang akan menjaga bahwa ada penerapan prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaannya demokratis, partisipasi ekonomi anggota dalam kegiatan operasional usaha koperasi. Ini harus dijaga ya. Jadi Bapak Ibu di dalam kalau ini dilanggar berarti itu bukan kriteria persus yang baik. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptasi. Dapat disesuaikan dengan perkembangan koperasi, lingkungan usaha, dan kebutuhan anggota. Yang ketujuh Bapak Ibu, persus itu harus jelas dan konsisten. Supaya jelas dan konsisten, maka sebaiknya disusun
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasanya harus jelas, mudah dipahami, serta selaras dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Bila perlu kalimatnya pendek-pendek, gitu Bapak Ibu, karena untuk mudah dan tegas dilaksanakan. Tapi jangan menimbulkan multitafsir. Contoh Bapak Ibu, contoh. Di dalam juklak yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi untuk Kopdes Merah Putih, bahwa syarat pengurus adalah itu dia bukan berasal dari unsur pimpinan desa. Unsur pimpinan desa ini tidak jelas ini apa yang dimaksud. Apakah ini pemerintahan desa? Kalau pemerintahan desa berarti seluruh perangkat desa plus BPD, ataukah ini pemerintah desa yang hanya terdiri dari kades dan perangkat desa, ataukah apa yang dimaksud? Nah, ini banyak sekali menimbulkan multitafsir. Nah, itu harus kita hindari Bapak Ibu. Nah, jadi seringkali aturan-aturan dari pemerintah pun juga menimbulkan multitafsir. Nah, hindarilah menggunakan istilah-istilah yang multitafsir di dalam Bapak Ibu menyusun persus. Itu Bapak Ibu. Dan konsisten itu artinya apa? Konsisten dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serta dilaksanakan apa yang ditulis dalam persus, itulah yang dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan adalah apa yang ditulis. Nah, itulah prinsip dari manajemen mutu. Jadi saya ringkas Bapak Ibu. Jadi paling tidak prinsip menyusun persus yang baik adalah apa? Satu, bahwa itu harus persus itu harus patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di internal koperasi, yaitu dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, Bapak Ibu kalau nyusun persus harus yang memiliki dampak pengaturan yang besar bagi koperasi. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk meningkatkan manajemen mutu. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah Bapak Ibu adalah perlu menerapkan namanya good cooperative governance. Salah satu prinsip utamanya di dalam tata kelola koperasi yang baik adalah adanya keterbukaan. Yang keempat adalah menunjukkan adalah apa? Bahwa persus itu berlaku untuk semua dan disusun dalam rangka untuk meningkatkan layanan kepada semua anggota. Jadi tidak ada diskriminasinya. Ini untuk menunjukkan keadilan dan kesetaraan. Yang kelima, Bapak Ibu, bahwa ini adalah nilai dan prinsip koperasi itu menjadi acuan dan persus itu bagian dari penerapan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Kemudian yang keenam adalah fleksibilitas. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa bahas, Bapak Ibu bisa bikin persusnya gelondongan dikodifikasi, misalnya apa? Bikin satu persus, sapu jagat dari A sampai Z diatur semuanya, juga bisa. Atau masing-masing persus diatur, oh rapat anggota satu persus, keanggotaan satu persus, kemudian kepengurusan satu persus, dan seterusnya. Ya, masing-masing ada persus, simpanan satu persus, pinjaman satu persus. Bisa seperti itu, bisa juga dikelompokkan. Itu Bapak Ibu. Monggo, itu fleksibilitasnya Bapak Ibu yang lebih tahu untuk lingkungan koperasi Bapak Ibu. Nah, kalau koperasi Bapak Ibu dinamis, mungkin kita bikinnya adalah masing-masing aspek kita bikinkan persus. Supaya kalau ini berubah, berganti, dan seterusnya gampang dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu koperasinya relatif stabil, gitu, tidak banyak perubahan-perubahan baik dalam kegiatan usaha, baik di dalam kualitas layanannya karena dianggap sudah bagus selama ini, persusnya bisa dijadikan satu. A sampai Z langsung disusun persus yang lengkap. Nah, kemudian persus itu yang ketujuh, kejelasan dan konsistensi ini adalah menunjukkan apa?
integritas dari penerapan persus itu harus kita jaga. Kalau tidak, maka persus yang Bapak Ibu susun bukan kategori persus yang baik. Itu. Setelah Bapak Ibu memahami prinsip penyusun persus yang baik, kalau gitu apa sih komponen persus yang baik? Nah, ini saya tuliskan Bapak Ibu. Di sini adalah ada beberapa item, gitu Bapak Ibu. Ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lihat. Jadi ada yang tertulis dengan warna hitam, ada yang tertulis dengan warna biru, ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Tapi komponennya kira-kira begini Bapak Ibu. Nah, ya atau mudahnya begini, bahwa yang berwarna biru ini hal yang perlu ada, ya. Yang berwarna hitam, monggo Bapak Ibu sifatnya opsional, boleh dituliskan, boleh tidak. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau mau dituliskan menjadi jauh lebih baik. Yang berwarna hitam. Jadi saya nuliskan komponen yang lengkap. Nah, tapi Bapak Ibu, wah saya pengen yang lebih ringkas, lebih praktis. Nah, pilihlah item-item yang berwarna biru. Jadi saya tuliskan yang pertama, nama dan nomor persus. Harusnya ini diwarnain biru deh. Nama dan nomor persus ini harusnya berwarna biru. Nanti tolong Bapak Ibu dikoreksi, ya. Jadi nama dan nomor persus ini sebaiknya adalah berwarna biru. Kenapa? Nama persus ini menunjukkan cakupan isi pengaturan persus. Dan nomor menunjukkan persus itu disusun dan diadministrasikan oleh koperasi secara baik. Tanggal berapakah ditetapkan, tanggal berapakah direvisi, gitu loh Bapak Ibu. Dan tanggal berapakah mulai berlakunya. Ini bisa kita susun di yang nomor 1 itu nama dan nomor persus. Karena ini menunjukkan identitas persus. Harus ada, ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, alasan kebutuhan penyusunan persus. Ini menimbang alasan pentingnya persus untuk menggambarkan alasan utama persus tersebut disusun oleh koperasi yang menggambarkan dasar kebijakan tata kelola koperasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan menyusun persus itu kan tergantung Bapak Ibu. Ada yang modelnya mau bentuk naratif, berarti ini mungkin judulnya adalah latar belakang, boleh. Alasan kebutuhan penyusunan persus, boleh sebagai headingnya. Tapi kalau Bapak Ibu adalah menggunakan nyusun persusnya dalam bentuk formal aturan sebagai peraturan, maka ini menimbangnya adalah menunjukkan di dalam butir menimbang. Menimbang itu adalah menunjukkan alasan pentingnya Bapak Ibu membuat persus itu disusun dan untuk apa. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah ini apa yang menjadi dasar kebijakan Bapak Ibu adalah menyusun persus yang bersangkutan. Itu. Jadi menimbang. Kalau di dalam banyak peraturan perundang-undangan selalu ada menimbang. Nah itu Bapak Ibu. Itulah yang nomor 2, alasan.